Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya, menerima perjamuan suci, dan kita boleh bersyukur bersama-sama memuliakan Tuhan. Sebelum kita beribadah bersama-sama, mari berikan salam kanan kiri. Salam kasih, salam damai, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai kita di ibadah yang kedua ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Yang di balkon shalom. Semuanya kita percaya bahwa kita ada oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kita mau membawa ucapan syukur kita pagi hari ini Bapak Ibu. Oleh karena pertolongan dan anugerah Tuhan, kita boleh berada di tempat ini. Kembali kita menikmati ibadah perjamuan kudus. Saya rindu mengajak Bapak Ibu semuanya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Amin. Yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku.
Ini persembahan kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Ibu, mari katakan sama-sama. Akan berlaku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Semuanya katakan lebih sungguh. Akan berlaku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Allahmu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Dari tempat ini Tuhan, kami bersama umat-Mu merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami sadar Engkaulah Allah yang layak terima segala sembah, puji dan hormat kami. Kami membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu, ya Yesusku. Kami berterima kasih. Kami mengucap syukur karena kami punya Bapa yang luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sore hari ini, pagi hari ini, Tuhan kami boleh membawa korban pujian kami di hadapan-Mu. Semua oleh karena anugerah-Mu. Engkau senantiasa mengenyangkan kami dengan kebaikan-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke rumah-Mu menikmati bait-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berterima kasih. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Ada ucapan syukur pagi hari ini, amin. Bisa beri tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Sebab ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan. Kuasa dalam darahnya ya domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya ya anak domba Allah. Semuanya katakan. Ada kuasa dalam darahnya darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya darah anak domba. Penuh semangat. Ada kuasa dalam darahnya darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sungguh berharga. Darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sungguh berharga. Darah domba Allah berkuasa. Semua katakan. Ada kuasa dalam darahnya darah domba Allah. Ada kuasa dalam Saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya darah anak domba Allah. Bapak Ibu bisa katakan. Dalam darah Saya rindu mendengar suara Bapak Ibu lebih semangat. Sebab di dalam darah Yesus ada mujizat, ada kesembuhan. kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah. Kaum pria saja. Kaum pria saja. Amin. Yes. Luar biasa. Sekarang kaum wanita saja katakan ada kuasa dalam darah Yesus. Kuasa dalam darah Amin. domba Allah. Haleluya. Sekarang kita mau serukan sama-sama penuh sukacita. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak Sekali lagi. domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Yang percaya bahwa darah Yesus ada kesembuhan, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Mujizat itu masih tetap terjadi dalam darah Yesus. Kita akan terus menyembah. Amin. Haleluya. Kami mau rindu memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Di tempat ini kami mau menyembah Allah yang hidup. Haleluya.
Tuhan Yesus, hanya Kau. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sepenuh hati katakan, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan lebih sungguh, ku yakin. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau datang, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami. Amin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan lebih sungguh. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Satu pujian yang luar biasa kita nyanyikan bersama-sama menyambut kita, menyambut firman Tuhan dan perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau punya tempat yang mulia buat kami. Oleh karena salib-Mu, kami dimenangkan.
pada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari Bapak Ibu sepenuh hati kita belajar sama-sama lagu ini. Lebih dari yang kukira, Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darah-Mu kuasa salibmu. Sekali lagi penuh semangat. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ya Tuhan, kami mengimani pujian ini, bahwa kuasa salib-Mu memulihkan hidup kami. Kuasa salib-Mu membebaskan kami dari segala belenggu kegelapan di dalam hidup ini. Kami datang sebagai murid-murid Tuhan. Kami mau bertumbuh iman kami. Kami mau mengiring Tuhan. Kami mau belajar menyangkal diri, memikul salib, berkata tidak kepada dunia, tetapi berkata ya kepada panggilan Tuhan. Tuhan berkati kami. Roh Kudus, celikkanlah pikiran kami, hati kami supaya siap untuk menerima sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini, biarlah kuasa Tuhan saja yang nyata. Kami bersyukur dan persiapkanlah kami juga menerima perjamuan kudus beserta dengan kesembuhan.
dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan sampai sekarang ini. Terpujilah namamu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, jamahlah kami dan buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Bulan ini adalah bulan di mana kita merayakan kemerdekaan, ya, kemerdekaan Indonesia. Maka tema minggu-minggu khotbah di dalam bulan ini adalah kemerdekaan Kristen, kemerdekaan murid-murid Kristus. Dan apakah itu kemerdekaan artinya bagi murid-murid Kristus? Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya ajak untuk membuka di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 38, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab saya terjemahan baru yang kedua. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free." Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari Bapamu, itulah yang kamu perbuat." Beberapa bulan ini ada banyak orang menaruh perhatian kepada sebuah kasus. Kasus ini muncul ketika kasus ini difilmkan. Kejadiannya sudah lama, 2016. Tetapi ketika difilmkan, kasus ini menjadi bola liar yang panas. Dijadikan perdebatan di mana-mana, dibicarakan di mana-mana oleh khalayak ramai. Mantan Kompolnas, petinggi Kompolnas yang masih aktif, mantan perwira polisi jenderal yang sudah pensiun, ahli hukum pidana, orang-orang yang pinter di dalam psikologi forensik mengenai peristiwa diteliti begitu rupa. Ahli-ahli yang bisa membaca bahasa tubuh. Ramai berbicara tentang kasus itu melalui media sosial, melalui televisi, melalui surat kabar. Kasusnya seorang tukang bangunan.
seorang buruh dari masyarakat bawah yang diciduk sama polisi, ditangkap sama polisi, dan dituduh kamu adalah inisiator pembunuhan sepasang sejoli di Cirebon. Ini tukang bangunan ini pada waktu peristiwa itu tidak ada di tempat, sedang mengerjakan sebuah rumah di Bandung. Tapi polisi menangkapnya, menjebloskan di dalam penjara. Lalu pengacara membela si tukang bangunan ini. Lalu disidangkan. Puji Tuhan, hakimnya pinter, objektif, tidak mau disuap, tidak takut sama siapapun juga. Hakim itu harus seperti itu. Jangan mudah disuap, disogok, karena duit mutuskan seenaknya sendiri. Sama seperti kasus di Surabaya ini. Sudah jelas-jelas menabrak seorang perempuan yang pacarnya sendiri. Dikelindes sama mobilnya. Lalu pura-pura ditolong dibawa rumah sakit. Meninggal. Lalu disidangkan di Surabaya, keputusannya apa? Keputusannya dibebaskan. Tapi dalam kasus di Cirebon ini, hakimnya tegas. Tukang bangunan ini tidak terbukti bersalah. Data-data yang diberikan dan diambil oleh polisi tidak valid, tidak benar. Kalau diuji secara scientific crime investigation, investigasi kejahatan secara ilmiah, secara akademis. Tidak cukup bukti itu, bukti dari para polisi itu tidak cukup sama sekali, kata hakim. Lalu diketuk palu, dok, kamu dibebaskan. Kebenaran membebaskan kamu. Kebenaran memerdekakan kamu. The truth set you free. Kebenaran melepaskan kamu dari semua jerat kebohongan yang ada. Tuhan Yesus juga menyatakan kebenaran yang membebaskan seluruh umat manusia. Bukan hanya satu orang saja seperti tukang bangunan itu. Tetapi Yesus memerdekakan. Yesus melepaskan semua ras manusia. Siapa manusia yang tidak berdosa secara moral melawan Tuhan. Orang-orang Yahudi selalu berkata, kami adalah anak-anak Abraham. Kami tidak pernah menjadi budak dari siapa saja. Kami mewarisi janji-janji Allah. Tapi Yesus berkata, kamu hidupmu di dalam dosa, kamu budak dosa. Kalau orang hidupnya di dalam dosa, perselingkuhan terus, kemarahan terus menguasai, dendam terus menguasai, kebencian mewarnai hidupnya, hobinya bertengkar terus menerus. Itu sudah jadi budak dosa. Sama seperti orang Israel, sedikit-sedikit gerutu. Tidak puas tentang hidup ini. Sedikit-sedikit kecewa. Sedikit-sedikit mutong. Itu sudah budak dosa. Jadi semua
ras manusia ini sudah jatuh di dalam dosa. Siapa yang dapat melepaskan manusia yang jatuh di dalam dosa itu? Anak Allah, Yesus Kristus berkata, I tell you the truth. The truth will set you free. Saya mengatakan kebenaran kepadamu. Dan kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Kalau hidup kita ini, Tuhan pakai namanya scientific crime investigation. Hidup kita ini diteropong oleh Tuhan dengan matanya yang tajam. Yang bisa mengetahui sampai kedalaman hati kita ini. Siapa yang bisa berdiri tegak melihat kepada kemuliaan Tuhan. Lihat hidup kita. Berapa banyak kita menyakiti sesama kita. Dengan kata-kata, dengan perbuatan. Kita mengecewakan anak-anak kita. Kita buat janji tetapi tidak ditepati. Kita bertengkar dengan pasangan hidup kita. Kita menjadi egois, menang sendiri. Kita tidak bisa adil kepada anak satu, kepada anak yang lain. Kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang mendukakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Siapa yang dapat memerdekakan kita? Siapa yang dapat melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa? Kalau hidup kita ini diputar sebuah film, maka yang dari kecil sampai sekarang muncullah kejadian-kejadian. Sampai kita, siapa yang bisa melarikan diri dari Engkau ya Tuhan? Kalau aku membuat tempat di bawah orang mati, Engkau pun ada di sana. Kalau aku terbang sampai ke fajar sana, Tuhan Engkau juga ada di sana. Siapa yang bisa melarikan diri dari Tuhan? Saya sendiri kadang-kadang malu melihat hidup saya. Kalau saya ingat sebelum saya bertobat, mama papa saya itu pedagang. Pedagang kacang tanah itu. Di tahun 80, tahun 90-an papa saya begitu sukses. Kalau panen kacang itu bisa satu hari itu 4 truk dikirim ke pabrik-pabrik, belum dijemur kacang tanahnya. Dan kalau sudah selesai panen itu, papa saya sama mama saya punya uang yang sekepok-sekepok gitu loh. Saya nakal pada waktu itu, masih remaja. Kadang-kala saya ambil satu-satu itu. Uangnya itu saya tarik satu-satu. Kepoknya, paling papa mama saya enggak tahu ini. Tak tarik satu-satu tuh untuk jajan. Saya menjadi malu Tuhan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Kisah mengenai perikop ini dilatar belakangi oleh seorang pezina yang diseret oleh ahli-ahli Taurat. Sama orang-orang Farisi. Pagi-pagi mereka sudah menyeret seorang perempuan yang berzina lalu dibawa di hadapan Yesus. Orang-orang ini ahli Taurat dan Farisi berkata, ini Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan seperti ini. Aneh ya, berzina kok yang ditangkap satu saja perempuan. Tidak mungkin berzina itu hanya satu orang saja. Berzina itu selalu pasangan. Tetapi kok yang diseret ini satu orang saja. Jadi orang-orang ini suka menghakimi. Ya, manusia ini memang suka menghakimi sesamanya. Jadi kalau melihat balok yang ada
atau selumbar yang kecil aja di mata saudaranya tuh, weh teliti sekali, kamu keliru, kamu salah seperti ini. Tapi balok yang ada di mata sendiri tidak dilihat. Salahkan ini, salahkan itu, salahkan keadaan, salahkan mengapa papa mama melahirkan saya. Salahkan situasi pasangan saya, anak-anak saya, mengapa seperti ini? Ini sama seperti orang Farisi sama ahli-ahli Taurat yang menemui Yesus, guru, ini perempuan ini berzina, guru. Ini harusnya dilempari batu sampai mati. Yesus tidak menjawab, Yesus cuma menunduk lalu menulis sesuatu di tanah. Tidak jelas tulisannya apa. Singkat cerita, Yesus berkata, siapa di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ngacir satu persatu, pergi satu persatu. Ahli Taurat pergi, orang Farisi pergi, orang-orang Yahudi pergi. Lalu Yesus berkata, perempuan, aku tidak menghukum kamu. Pergilah, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Dosamu diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kamu sudah diampuni oleh Tuhan. Yesus menyatakan kebenaran bahwa anak Allah, Yesus Kristus, bisa dan sanggup mengampuni dosa-dosa kita semua. Yesus menyampaikan kebenaran, dan kata kebenaran ini di dalam bahasa Yunani-nya ditulis dengan kata aletheia. Aletheia itu adalah dulu sesuatu yang tersembunyi. Dulu ada di balik-balik sana. Kau tidak mengerti yang di balik sana itu. Dulu ada di dalam selubung. Dulu ada di dalam kotak Pandora. Tetapi sekarang aletheia. Aletheia itu artinya sekarang semuanya disingkapkan. Sekarang ada yang mengampuni dosa-dosamu, yang melepaskan dari kutuk dosa, yang membebaskan kita dari belenggu dosa, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka Pilatus bertanya kepada Yesus Kristus, what is truth? Apa itu kebenaran? Pilatus tidak tahu apa itu kebenaran, padahal pada waktu itu dia sedang berhadapan dengan kebenaran. Kebenaran Allah, bahwa Allah begitu mengasihi manusia, bahwa Allah menyambut kita, bahwa Allah mau merangkul kita, bahwa Allah mau memeluk kita. Seberapa engkau sudah jalan jauh darinya, seberapa bobroknya hidupmu di masa lalu, seberapa besarnya pelanggaranmu. Kalau engkau mengaku dosa-dosamu, engkau remuk hatimu, hancur jiwamu, maka Allah memeluk kita kembali. Inilah yang disebut aletheia. Aletheia, Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa kita semua. Tidak ada nabi satu pun di dalam dunia ini yang berani berkata, the truth will set you free. Tidak ada. Siapa? Konfusius, tidak ada. Siddhartha Gautama, tidak ada. Tokoh-tokoh mana yang berani berkata, pergi, dosamu diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Tidak ada tokoh-tokoh saleh sepanjang zaman yang berani, yang memiliki
otoritas yang luar biasa seperti Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Menunjukkan kuasa otoritasnya yang luar biasa. Allah mau merangkul, Allah mau memeluk, Allah mau menerima kembali. Bahkan di dalam Injil Allah digambarkan sebagai ibu yang mencari. Dalam sebuah cerita Injil ada seorang perempuan yang menghitung koin. Salah satu koinnya jatuh. Di mana ini jatuhnya? Lalu diambil pelita. Cari-cari. Mana ini koinnya? Pinggirkan tempat ini. Pinggirkan tempat itu. Lalu ketemu koinnya. Koinnya itu ketemu. Betapa senangnya perempuan itu. Allah digambarkan sebagai ibu, sebagai perempuan yang mencari, yang mau memeluk kita. Supaya kita tidak lagi menjadi budak dosa. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Maka Tuhan memerdekakan kita, karena kalau sebagai hamba dosa, budak dosa, kita ini seperti orang yang ditaruh di penjara. Ruang penjaranya itu, kamar penjaranya itu gelap, pengap, sirkulasinya tidak ada. Pikirannya jadi cupet, pikirannya jadi pendek, tidak bisa melihat ke masa depan. Di penjara dalam kegelapan, diisolasi dari dunia luar. Siapa yang bisa melepaskan tawanan-tawanan dari penjara? Yang bisa melepaskan orang yang punya kuncinya. Dibukalah pintu penjara itu. Lalu ayo keluar. Keluar kamu. Lihat sinar matahari lagi. Hirup udara yang segar. Yesus Kristus. Dia yang sanggup membebaskan kita dari penjara hidup yang gelap, dari belenggu dosa-dosa. Bagi orang-orang yang mau menerima firman-Nya, disebut murid-muridnya. Bahkan Yesus berkata, bagi orang-orang yang dimerdekakan oleh Dia menjadi anak-anak Allah, tidak lagi menjadi hamba, tidak lagi menjadi budak. Apa bedanya budak sama anak pada zaman perjanjian baru dan perjanjian lama? Sekarang tidak ada perbudakan. Perbudakan dihapus di abad 16-17. Kalau hamba, budak, di perjanjian lama, perjanjian baru, dia harus kerja. Bangun pagi-pagi, tidak punya hak apa-apa. Perintah ini, perintah itu. Hidupnya tertawan. Bahkan bisa diperjualbelikan. Tuannya tidak suka, kamu kerja tidak betul. Jual ke tuan tanah yang lain. Itu budak. Tapi kalau anak enggak. Kalau anak tinggal di rumah bapak dan ibumu. Ambil yang kamu suka di rumah bapak ibumu. Ini warisan untukmu. Belajar dari bapak ibumu. Orang merdeka. Yesus memerdekakan kita dari belenggu dosa, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang merdeka. Bukan sekedar freedom from, saya bebas dari dosa. Tidak. Tetapi freedom for, saya merdeka. Saya bebas
Untuk apa? Bukan semata-mata freedom from. Saya sudah diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Saya senang. Tidak, tetapi kalau saya bebas, kalau saya merdeka, hidup saya sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang merdeka. Anak-anak Allah yang punya masa depan. Anak-anak Allah yang bisa menentukan apa yang saya mau kerjakan di dalam kehendak Allah. Anak-anak Allah yang bebas dari kekhawatiran. Anak-anak Allah yang bebas dari ketakutan. Anak-anak Allah yang bebas dari kecemasan. Sekarang ini ya, hati-hati, kesehatan itu tidak saja soal tubuh, tetapi kesehatan itu kesehatan jiwa juga, kesehatan mental. Ada penyakit fisik, tapi ada penyakit mental. Orang melihat perubahan sedikit jadi takut. Dia jadi gentar, jadi khawatir, cemas. Bagaimana ya? Kalau ada yang mengalami kesehatan mental dan sudah tingkat berat, memang harus ditolong oleh psikiater. Dan tidak usah ragu-ragu untuk minum obat. Ada orang yang begitu anxiety sekali, khawatir sekali. Tapi Yesus mau memerdekakan kita dari segala ketakutan, dari segala tidak adanya pengharapan. Kamu diberikan pengharapan. Kamu anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang merdeka. Kamu harus memiliki mindset yang baru. Wawasan yang baru. Saya mau mengembangkan diri ke sana Tuhan. Saya kerja keras Tuhan. Saya rajin tapi tolong sertai saya keberuntungan. Hoki Tuhan. Sertai saya Tuhan. Beri saya berkat-berkat yang datangnya dari mana saja. Tapi saya mau berusaha. Saya tidak takut. Saya tidak cemas sama keadaan. Biarpun ini rugi dalam bulan ini. Saya mau perbaiki bulan depan. Penjualan omsetnya belum mencapai standar yang bagus. Saya mau perbaiki bulan depan. Saya tidak putus asa. Saya tetap berani. Saya menjadi tegar. Saya mau maju karena saya adalah anak-anak yang merdeka. Attitude saya mau perbarui Tuhan. Saya mau perbarui ya Tuhan. Saya menjadi orang yang persisten. Persisten itu dia kejar terus. Dia konsisten tapi dia naik. Satu tangga, anak tangga pertama, anak tangga yang kedua, persisten. Kejar terus. Tuhan, saya mau perbaiki ini keluarga saya ini. Walaupun gagal komunikasi di sana sini, tapi saya mau memperbaiki, saya mau menambah ilmu tentang keluarga. Saya mau menambah keterampilan saya. Tuhan, biarlah Roh Kudus memberi saya kekuatan untuk menjadi kreatif, menjadi inovatif, berani mengambil risiko tetapi terukur. Melihat peluang-peluang, the window of opportunity, jendela peluang-peluang. Karena saya adalah anak-anak yang merdeka. Jangan biarkan hidup kita ada di dalam ketakutan, kecemasan, terus-menerus takut sama masa depan. Kalau Tuhan yang mati dan yang bangkit saja menjanjikan kerajaan Allah, apalagi hidup kita day by day. Apalagi hidup kita
dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Buatlah cita-cita yang baru. Buatlah peluang-peluang yang baru. Mau mengembangkan ini, mengembangkan itu, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Sertai, beri saya hikmat, beri saya kerajinan. Buang kemalasan, bangun pagi-pagi. Lihat kesempatan-kesempatan. Karena saya adalah anak-anak yang merdeka. Kalau saya ada di dunia perusahaan, saya harus maju. Bagaimana saya boleh menyenangkan bos saya? Kualitas pekerjaan saya dari hari ke hari bagus. Kalau saya di dunia pemerintahan, saya harus menjadi pegawai yang sungguh-sungguh bisa dipercaya. Jangan seperti kebanyakan gampang disuap dan disogok sama duit. Saya harus hidup jujur. Saya orang-orang merdeka. Kristus telah memerdekakan saya. Kristus sudah menjadikan hidup saya hidup yang baru. Hidup yang berkemenangan. Tidak boleh ada belenggu di kaki yang menarik ke masa lalu. Tidak. Tuhan menarik kita di masa depan karena Dia bangkit. Maka kita harus menjaga kesehatan mental kita. Kesehatan diri kita. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir oleh apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Peganglah firman ini, engkau adalah anak-anak Allah yang sudah dimerdekakan oleh Dia. Dia sudah memerdekakan kita, maka mental kita harus berani. Mental kita harus kuat. Bertemu dengan siapa saja jangan takut. Kita ada di dalam kebenaran Tuhan. Mental kita harus betul-betul sehat. Karena kita anak-anak Allah. Karena kita mau dididik oleh firman Allah dan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. The truth will set you free. Kebenaran akan membebaskanmu, memerdekakan engkau. Sudahkah engkau terima kebenaran itu? Adakah di antaramu yang saya masih takut, khawatir? Terimalah kebenaran dari Allah. Keluarlah dari ketakutanmu, kekhawatiranmu. Yesus Kristus Sang kebenaran itu mau mengisi hidup kita dengan kemerdekaan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita nyanyikan pujian, ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu. Hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku.
Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sedang Pak Diki maju depan. Kau lihat isi hatiku. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Firman yang telah kami terima Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hidup di dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa Tuhan. Dunia yang telah tercemar oleh dosa Tuhan. Banyak godaan-godaan yang ingin menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Banyak godaan yang dalam kami ingin hidup Tuhan, untuk kami tetap setia kepadamu. Banyak sekali cobaan-cobaan yang ada Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami punya Allah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian di dunia ini Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, yang akan memerdekakan kami, yang telah memerdekakan kami dari segala dosa Tuhan. Dan Kau juga telah mengirimkan Roh Kudus Tuhan untuk hidup di dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk terus Tuhan berjalan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, meteraikan firman ini dalam kehidupan kami, sehingga firman ini Tuhan dapat menjadi rema. Dan kami juga sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus. Kiranya Tuhan pimpin Tuhan, sehingga melalui perjamuan kudus ini ada kekuatan baru dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan suci. Adakah dari Bapak Ibu yang belum menerima perjamuan suci roti dan anggur? Di atas apakah ada? Kalau belum menerima bisa mengangkat tangan. Sudah semuanya ya. Yang di bawah? Oh iya. Puji Tuhan. Ketika Yesus dan murid-murid sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya undang majelis dan rohaniawan boleh maju ke depan.
Bapak Ibu, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, seramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Tuhan? Tubuh Tuhan yang tercabik-cabik. Tubuh Tuhan yang terluka. Tubuh Tuhan yang mengeluarkan darah. Untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk memerdekakan kita. Supaya kita tidak lagi menjadi budak-budak dosa. Hamba-hamba dunia ini. Hamba-hamba diri kita sendiri. Tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi murid-murid Kristus. Terimalah roti yang melambangkan tubuh ini. Mari kita pecah-pecahkan dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan di tangan kananmu. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, tempel tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit. Tempelkan tangan kirimu dan dengan iman lihatlah kepada salib Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang berjanji bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan. Perjamuan suci bukan saja obat bagi kekekalan jiwa kita, tetapi bagi berkat kita di dunia ini juga. Bagi kesembuhan, bagi pemulihan kita, bagi pemulihan dari gangguan mental, supaya kesehatan mental kita kuat, kita tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, tidak bimbang karena darah Kristus telah membasuh hidup kita, supaya sakit penyakit kita disembuhkan, dipulihkan, dibebaskan dari segala kelemahan tubuh. Maka dengan iman, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Keluarkanlah kidung pujian, mazmur, kata-kata syukur
ucapkanlah, Tuhan telah memerdekakanmu. Engkau menjadi anak-anak yang merdeka sekarang. Dia memberimu masa depan yang baik. Oh haleluya. Oh syukur. Kami memuji Engkau, ya Tuhan. Syukur, syukur, syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur. Oh, haleluya. Oh, pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Dia. Oh, haleluya. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Terimalah pemulihan dari Tuhan. Terimalah kesehatan mental yang baik dari Tuhan. Kesehatan tubuh. Sembuh, sembuh, sembuh. Tuhan pulihkan. Lawanlah umatmu. Buatlah mujizat. Buatlah tanda-tanda yang ajaib. Tuhan jamalah kami semua. Sembuhkan, sembuhkan, pulihkan, pulihkan. Jadikan kami orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kami puji Engkau Tuhan. Kami muliakanlah nama-Mu. Bermasmur bagi Tuhan. Kami cinta Engkau. Terima kasih. Syukur, syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, pujilah Dia. Puji Bapa, puji Sang Anak, pujilah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Haleluya. Haleluya. Setelah engkau menerima roti dan anggur, lakukan perintah Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Mohon perhatian untuk beberapa penekan warta jemaat. Yang pertama tentang berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Daniel Tirtowati atau Ibu Kwi Kianyo dalam usia 62 tahun, istri dari Bapak Cici Sumitro. Alamat Perum Modern Hijau, Jatikulon Gang 2. Meninggal Jumat
2 Agustus 2024 pada pukul 19. Jenazah disemayamkan di Dharma Ruang C. Ibadah tutup peti Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 10 pagi. Ibadah penghiburan Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 18 atau jam 6 sore. Ibadah pemberangkatan Senin 5 Agustus 2024 pukul 8 pagi. Lalu yang kedua, pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Tan Kwinyo atau Ibu Reni Widowati, istri dari Bapak Edi Mulyono atau Bapak Mehong. Alamat Perum Getas Pejaten. Meninggal hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 dan jenazah disemayamkan di Dharma Ruang B. Ibadah tutup peti Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 6 sore. Ibadah penghiburan Senin 5 Agustus 2024 pada pukul 6 sore. Ibadah pemberangkatan pada hari Selasa 6 Agustus 2024 pukul 9 pagi. Berangkat ke Pemakan Darsalam pada pukul 10 pagi. Lalu berikutnya untuk Biston Pagi Raya Keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara ajaklah anggota keluarga dalam Biston Pagi Raya Keluarga bersama setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Kemudian yang ketiga untuk pemilihan majelis. Untuk selengkapnya kita akan lihat dulu tayangan para calon-calon majelis. Petrus Suyatno Sutanto nomor 1. GAKU berfungsi gereja persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Amin. Shalom, nama saya Agus Suhianto, nomor urut 2. GAKU melayani dengan kasih. Shalom, saya Muji Hartono, nomor urut 3. GAKU semakin serupa Kristus. Saya Budi Santoso, nomor urut 4. GIAKU terus berkarya dan melayani dengan kasih. Terima kasih. Shalom, saya Beni Jaburianto, nomor 5. Dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai lansia, tetap GIAKU. Shalom, saya Natalia Kristianti, nomor 6. GIAKU peduli, menginspirasi, dan berdampak. Shalom, saya Lukas Karwoto, nomor 7. GIAKU makin besar, makin berkenan. Shalom, nama saya Daniel Primajaya, nomor urut 8. GIAKU peduli, penuh kasih, dan menjadi berkat. Shalom, saya Thomas Adi Winarto, nomor urut 9. Mampukan kami melayani GIAKU dengan sungguh. Shalom, nama saya Rian Christian Wiguno, nomor 10. GIAKU Kudus, Honoring God, Inspiring People. Shalom, saya Stephen Adriel Antonia, nomor 11. Berkat dikelola dengan integritas, profesional, dan transformatif. Terima kasih. Shalom, saya Unarjo Sutikno, nomor urut 12. GIAKU bertumbuh, berkembang, dan menjadi besar. Saya Esther Tristia,
nomor 13. Kiaku maju, bersahabat, mengasihi dan melayani. Shalom, saya Agnes Kristia Himawan, nomor 14. Giaku berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Saya Gunawan Gotiongsin, nomor urut 15. GE aku bersahabat, berhikmat, berkuasa, dan berbuah lebat. Shalom, saya Markus Diki Sistanto, nomor 16. Aku semakin cinta Yesus. Shalom, saya Geti Kustaman, nomor 17. Bersama Yesus, GI aku luar biasa. Shalom, nama saya Hanawati, nomor 18. Giaku gandul Gusti saklawase. Saya Heri Setiawan, nomor 19. Giaku Unity in Diversity. Sudah? Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, akan dilaksanakan pemilihan majelis periode 2024 sampai tahun 2028 besok pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 setelah ibadah pertama ataupun ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua. Jadi setelah, ya, bukan dalam ibadah. Setelah ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua. Besok Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Untuk informasi mengenai peraturan pemilihan dan nama atau calon foto majelis bisa dilihat di lembar warta jemaat baik cetak maupun digital. Kemudian kalau seandainya Bapak Ibu ingin memperbarui pilihannya karena dianggap keliru, di situ ada contoh, ada silang begitu ya. Nah, nanti bisa dilihat di contoh-contoh yang ada. Kemudian untuk program pembelian 1 unit mobil, kami atas nama majelis dan juga hamba Tuhan Bapak Gembala mengucapkan terima kasih untuk biaya atau dana yang diperlukan untuk pembelian mobil ini sudah tertutup. Jadi kita bersyukur dan juga tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang ambil bagian dalam persembahan ini. Tuhan membalas memberkati. Kemudian untuk baptisan air, dukung dalam doa untuk ketiga saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air besok pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 jam 4 sore. Kita doakan bersama dalam acara ini untuk ketiga saudara-saudari kita yang akan masuk dalam sakramen baptis. Kemudian untuk kelas bahasa Korea, akan segera dibuka kelas bahasa Korea yang terbuka untuk umum dengan pembagian kategori kelas sebagai berikut. Kategori kelas dasar SMP SMA pada hari Kamis jam 5 sampai jam 6 sore. Sementara untuk dewasa hari Kamis jam 7 sampai jam 8 malam. Tidak dibungut biaya, nanti pendaftaran bisa kepada Saudari Grace. Kemudian yang terakhir untuk seminar pasangan atau pasutri.
akan diadakan seminar pasutri dengan tema Stronger Match pada hari Rabu. Apa merit? Yo, ora tahu bahasa Inggris ya. Bisane bahasa Jepang. Rabu tanggal 7 Agustus 2024 pada pukul jam 6:30, jam 18.30 sampai jam 21. Tempat di ruang ibadah utama lantai 2 di sini. Pembicara Pendeta Chang Kuifa dan Ibu Liana. Kita berdoa juga untuk hal ini supaya acara dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati. Sekarang kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang pada hari ini baru pertama kali hadir dalam ibadah. Silahkan bangkit berdiri, kami akan menyambutnya. Bapak Ibu majelis akan menyambutnya nanti. Ada? Di atas? Ada ya di depan ya? Silahkan bangkit berdiri di depan. Ya, selamat datang, selamat bersyukur dengan kami. Tuhan memberkati. Kemudian bagi Bapak Ibu jemaat yang berulang tahun dari hari Senin kemarin sampai hari ini, yang berulang tahun silahkan bangkit berdiri. Iya, Saudara Brian di atas. Oke, sekarang Bapak Gembala akan mendoakannya. Selamat berulang tahun, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari tengah minggu. Jadilah saksi Kristus dan beritakan Injil. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati, menyertai ibadah pertama dan ibadah yang kedua. Kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Engkau telah menambahkan 1 tahun di dalam usia mereka. Berkati ya Tuhan. Jadikanlah mereka murid-murid Kristus yang sejati, mengikut Tuhan. Berkati keluarganya, berkati masa depannya. Engkau terus tumbuhkan iman, kasih dan pengharapan di dalam anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sidang jemaat yang pada hari ini membawa persembahan persepuluhan. Suatu persembahan ucapan syukur karena Tuhan telah memberkati keluarga demi keluarga. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang telah memberkati pembelian mobil Hiace. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Biarlah kebaikan-kebaikan yang ditabur melalui persembahan-persembahan yang lain juga, diakonia, beasiswa, dan persembahan berbagai macam. Biarlah kebaikan-kebaikan dari anak-anak-Mu ini menerima gelombang kebaikan-kebaikan di dalam diri mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di dalam pergumulan, yang berusia lanjut. Tuhan, mereka harus berbaring di tempat tidur oleh karena usia atau oleh karena sakit. Tuhan berkati, beri kekuatan kepada mereka. Kepada jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, biarlah mereka boleh melihat kepada terang Kristus dan beroleh kekuatan.
Kami berdoa ya Tuhan untuk kota ini, berkati kota ini, berkati negara kami supaya aman, tertib. Berkati kota ini supaya anak-anak-Mu yang mencari rezeki di kota ini, Tuhan semakin lapangkan, Tuhan semakin berkati di mana saja mereka berkarir. Anak-anak muda yang berkarir di perusahaan, para pedagang, para yang melakukan usaha jasa, pegawai, buruh, Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Biarlah kota ini menjadi kota yang sejahtera, yang penuh berkat dari Tuhan. Berkati negara kami juga, yang mau pergantian kepemimpinan di bulan Oktober, juga pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Tuhan berkati, berkati perdamaian dunia. Jadikan kami pembawa-pembawa damai di mana saja kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan sebagai simbol menerima berkat Tuhan. Sekarang, setelah engkau beribadah, berbuat bakti kepada Tuhan Allah penciptamu, pulanglah dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih.
Terima kasih semua.